Hatta sebagian aulia was salihin ketika dia sedang ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tertidur sejenak. Kemudian tiba-tiba dia melihat dalam tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari makamnya menyapa para peziarah. Kemudian Nabi mendekat ke satu tempat di raudhah sana, mau mendekat kepada seseorang dari peziarah, mau menyapa dia, enggak bisa, mundur lagi. Mau mendekat lagi, mundur lagi. Mau mendekat lagi, mundur lagi. Sampai ini wali tersebut nanya yang mimpi ini, "Ya Rasulullah, kenapa kamu mau ke sana?" Dibilang, "Saya lihat ada cucu saya di situ. Saya mau datang, mau menyapa dia, mau menyambut dia, tapi nggak bisa, di kantongnya ada rokok." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hakadha hatta sebagian aulia was salihin." Selalu mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga pada suatu kali 1 minggu nggak mimpi Rasulullah. Ditanya, "Ya Rasulullah," setelah 1 minggu ketika dia mimpi Rasulullah, dia tanya, "Ya Rasulullah, 1 minggu engkau terhijab dari aku terhijab dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1 minggu aku tidak melihat engkau. Apa kesalahanku?" Dia bilang, "Iya, ada kesalahanmu. Di suatu hari seminggu yang lalu kamu pakai baju tangan kiri duluan yang masuk. Tangan kiri duluan yang masuk. Ini kita sekarang berada di masjid. Yang masuk dengan kaki kanan siapa? Siapa yang lupa? Siapa yang enggak ingat? Siapa yang enggak sadar entah kanan entah kiri? Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika menyebutkan tentang adabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kewalian yang beliau capai, beliau bilang, "Laulam nakun hakadza ma kunna hakadza." Kalau kita tidak telaten menjalankan adab dan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita nggak bakal mencapai magam yang demikian tinggi tersebut dan pendekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, sahib ratib, yang mana beliau dahulu mengatakan, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa arju anni qad amiltu biha." Tidak ada satu sunnah pun dari sunnahnya Rasulullah melainkan sudah aku laksanakan. Ini jalannya beliau. Dan apa buah yang beliau petik? Diungkapkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwasanya tentang Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad tersebut, "Garrat bihi ainun nabiyyi Muhammadin fahuwa lahu min ahsanil auladi." Sungguh Rasulullah bergembira dengan Imam Al-Haddad, dan beliau Imam Al-Haddad salah satu cucu keturunan Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu cucu terbaik dari cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, dahulu beliau ditanya, "Man afdalul alawiyin?" Kaum habaib ada banyak, ada keluarga al-fulan, 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 siapa yang paling terbaik di antara mereka? Maka dijawab oleh Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bahwasanya ahsanuhum wa afdaluhum akmaluhum ittiba'an bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling terbaik di antara mereka adalah yang paling telaten, yang paling sempurna di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salaf kita, para pendahulu kita, mereka itu dikatakan bahwasanya oleh Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab, tidaklah salah seorang salaf kita mulai tumbuh kumis melainkan sudah dibuka hijabnya, gudu mukashif, kata Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihabuddin. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya antara mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada hijab antara mereka dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menghijab ketika seseorang melakukan penyimpangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan bahwasanya ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'il makruh. Saya dari muda tidak pernah mengerjakan hal yang makruh, bahkan niat bertekad mengerjakan yang makruh enggak pernah terlintas di benaknya saya. Tidak terlintas di benaknya saya untuk melakukan yang makruh. Makanya antara mereka nggak ada halangan antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hijab itu adanya adalah pada kita ketika kita menyimpang dari adabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, beliau dimaki orang, dicaci orang,
yang memusuhi beliau, yang mendebat beliau, dan beliau diam saja, dan di sebelahnya ada Rasulullah SAW. Begitu itu orang sudah keterlaluan, dijawab oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dengan jawaban yang pedas, yang kasar juga. Maka ketika dijawab, Rasulullah berdiri dan bangun. Maka Sayyidina Abu Bakar menghampiri Rasulullah, ya Rasulullah, dari tadi dia mencaci saya, memaki saya, engkau enggak bangun. Tapi begitu saya jawab, saya balas dengan ucapan yang pedas, kenapa engkau berdiri bangun meninggalkan saya? Dari tadi senantiasa bantuan Allah, anugerah Allah, bimbingan Allah tercurah kepada engkau. Tapi begitu engkau balas dengan kata-kata yang buruk juga, maka syaitan yang datang, dan saya enggak duduk sama syaitan. Ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ketinggalan, tertinggal dan ditinggal oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adabnya Nabi Muhammad, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ikuti. Kan Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya, Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya, itu beliau sampai di usia tuanya wudu pun harus dibantu. Ketika dibantu untuk wudu, ya, dengan air disiram untuk beliau untuk ambil wudu, digulungkan lengan bajunya. Ketika digulungkan lengan bajunya, ya, digulungkan itu, mau orang mau menggulung yang kanan dulu baru yang kiri, dia bilang tidak, yang kiri dulu digulung baru yang kanan. Bilang kenapa? Sebab menggulung baju itu sama hukumnya seperti ngebuka. Kalau ngebuka yang kiri duluan, yang kanan belakangan. Itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai umur udah 90 tahun lebih, usia yang lanjut, masih perhatian terhadap hal yang detail dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dhum sampai ketika dia di akhir hayatnya, itu minta diwudukan. Ketika minta diwudukan, orang yang wudukan dia itu hanya membasuh wajahnya, lupa takhlilul lihyah, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tunjuk, nggak paham, tiba-tiba dipegang tangannya oleh orang tersebut, diarahkan tangannya itu untuk takhlil lihyahnya sendiri, janggutnya sendiri. Kenapa tidak mau meninggalkan sampai saat-saat terakhir sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian di dalam menjalankan adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai pengikut beliau yang meneladani, mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga besar Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Allah Ta'ala berikan keberkahan dan Allah Ta'ala angkat derajat Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad wal Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad wa ikhwani ajmain wa akhina Al-Habib Salim, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi